Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sesi ini adalah kelanjutan tentang pembahasan jaminan akhir ideologi bumi. Yang pertama adalah jaminan duniawi. Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, kami memohon bantuan serta dukungannya untuk membangun channel ini dengan tetap mensubscribe, like, share, dan komen, serta jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa rahimakumullah, ideologi duniawi dibuat untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi belaka, tidak lebih dan tidak kurang. Mereka menganggap bahwa dunia inilah tujuan akhirnya. Berangkat dari itulah mereka membangun paradigma, ukuran-ukuran kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan diletakkan atas dasar materi, motivasi perjuangan, dan pengorbanan karena mengharap perolehan materi. Hukum dan ilmu pengetahuan dikembangkan untuk mengeksploitasi dunia. Orang yang paling beruntung menurut pandangan mereka adalah orang yang paling banyak menumpuk materi. Kekuasaan, ilmu, dan harga diri dapat dibeli dengan materi. Materi adalah segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah memang memberikan kepada manusia sesuai dengan apa yang dituju dan diusahakan. Mereka yang berusaha dengan ilmu dan kesungguhan sesuai dengan petunjuknya untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya pasti akan diberi oleh Allah. Sedangkan mereka yang berusaha dengan ilmu dan kesungguhan untuk memperoleh kehidupan dunia saja dan perhiasannya juga tidak akan dirugikan. Semua perangkatnya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan dalam surat Hud ayat ke-15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Karena itu, perolehan yang bersifat duniawi dan perhiasannya siapapun dapat mencapainya asalkan memiliki ilmu dan kesungguhan. Sedang mereka yang tidak memiliki ilmu dan kesungguhan tidak akan memperoleh apa yang dituju itu. Bangsa-bangsa yang sekarang memperoleh kejayaan materi adalah mereka yang menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka yang hanya memiliki kekayaan alam tetapi tidak dapat mengolahnya justru dijajah oleh bangsa-bangsa yang mempunyai peradaban ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan menguasai teknologi. Seperti halnya Indonesia, negara yang kaya dengan bahan tambang misalnya. Karena tidak dapat menggali sendiri, akhirnya keuntungan jatuh ke bangsa-bangsa yang menguasai ilmu dan teknologi
untuk kepentingan eksplorasi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Bukan itu saja, mereka yang semata-mata bertujuan materi duniawi merekayasa hukum-hukum untuk mencapai tujuannya. Mereka dulu menghalalkan imperialisme untuk kepentingan materi. Sekarang mereka menggembar-gemborkan isu HAM dan demokrasi juga untuk tujuan materi. Isu globalisasi dan perdagangan bebas bukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, tapi untuk memperluas jaringan monopoli pemasaran produksinya. Kalau bisa, seluruh dunia dijadikan hewan ternak untuk mengkonsumsi barang-barangnya. Dengan demikian, mereka mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka merasa sudah mencapai kemenangan dan kejayaan setelah menguasai dunia seisinya. Dahulu Namrus merasa berjaya setelah mampu menguasai rakyatnya dengan membuat berhala besar yang menyatukan berhala-berhala kecil sesembahan rakyatnya. Fir'aun bangga dengan teknologi materialnya yang mampu membuat bangunan piramid dan Sphinx, serta mensejahterakan rakyatnya dengan bendungan sungai Nilnya. Ratu Bilqis sebelum berislam sukses memimpin negara melalui kemampuan komunikasinya. Abu Jahal dan Abu Lahab merasa lebih selamat dengan harta dan kekuasaannya. Kini dunia modern merasa tidak butuh agama setelah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke titik puncaknya. Kita menghadapi kenyataan seperti ini, jangan sampai terpesona seolah-olah mereka telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu kita membebek kepada mereka. Kita harus selektif, sebab kita memiliki paradigma yang berbeda. Tujuan yang ingin dicapai tidak sama. Karena itu, suatu yang masih mengandung kebaikan dari mereka dapat kita pelajari. Kemajuan ipteknya misalnya. Namun tujuan kita mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk mengeksploitasi dunia, tetapi untuk kemakmuran dunia, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedang hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan hidup kita, misalnya dekadensi moral, pengabaian terhadap ruhani yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, harus kita buang jauh-jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 131, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia dari Rabb kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan kejayaan materi duniawi semata-mata sebagai ukuran kemuliaan dan keselamatan yang hakiki tanpa parameter ridha Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan. Bukankah banyak contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari seorang penjahat lebih kaya dari seorang yang jujur? Bahkan banyak konglomerat yang nampak sukses tapi ternyata meninggalkan hutang bertriliun-triliun. Tentu saja ada juga yang sukses dalam kehidupan dunianya karena keuletan dan kejujurannya.
Orang yang demikian layak dicontoh, bukan karena kayanya tetapi karena akhlaknya yang baik. Begitu pula sikap kita saat membaca kenyataan bangsa-bangsa sekarang. Bukankah ada bangsa yang sombong dan zalim tetapi justru menikmati kemewahan? Penilaian semata dari aspek materi sering membuat orang tertipu. Penilaian yang dikehendaki Al-Quran adalah penilaian yang utuh dan esensial, tidak semata-mata materi. Kesuksesan hidup tidak diukur dari seberapa banyak uang kita, tetapi sejauh mana kita dapat memberi manfaat pada yang lain dan tampil sebagai rahmat bagi seluruh alam demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita tidak menutup mata akan kelebihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki mereka, seraya memberi makna agar semua itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.